Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah-tengah hutan lebat, tinggal seorang nenek tua bernama Mbah Ratmi. Usianya sudah senja, tubuhnya membungkuk akibat bertahun-tahun kerja keras, dan wajahnya penuh dengan keriput yang menjadi saksi perjalanan hidupnya yang berat. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot yang hampir tidak layak disebut rumah. Atap gubuk itu berlubang di sana-sini, sehingga setiap kali hujan deras, air menetes ke dalam, membasahi lantai tanah yang sudah keras. Dindingnya, yang terbuat dari anyaman bambu, mulai rapuh dan berlubang, membiarkan angin malam menusuk masuk dengan leluasa. Meski hidup dalam keterbatasan yang nyata, Mbah Ratmi tidak pernah mengeluh, seolah-olah kesulitan adalah bagian dari hidup yang sudah ia terima dengan lapang dada. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Mbah Ratmi sudah bersiap dengan keranjang tua dan tongkat kayu yang membantunya berjalan. Dengan langkah pelan namun mantap, ia memasuki hutan yang lebat. Di dalam hutan itu, ia menghabiskan waktunya mencari kayu bakar, daun-daun kering, atau tanaman liar yang bisa dimanfaatkan. Hasil dari usahanya itu biasanya ia tukarkan di pasar desa dengan sedikit makanan, kadang hanya segenggam beras atau beberapa potong singkong. Jika beruntung, ia menemukan umbi-umbian atau buah liar di hutan untuk menyambung hidupnya. Hidup Mbah Ratmi jauh dari kata nyaman, tetapi ia tidak pernah pelit berbagi. Meski dirinya sendiri sering kelaparan, ia masih menyisihkan remah-remah makanan untuk memberi makan burung-burung kecil di hutan. Setiap kali ia melihat burung-burung itu berkicau riang sambil mematuk biji-bijian yang ia taburkan, sebuah senyum kecil tersungging di wajah tuanya. Dalam hati, ia merasa puas. Baginya, melihat makhluk lain bahagia adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Namun, ada satu hal yang membuat desa kecil itu berbeda dari tempat-tempat lain. Sebuah legenda yang telah ada selama beberapa generasi, menjadi bahan cerita yang sering diceritakan di malam hari di depan tungku api. Legenda itu adalah tentang seekor merak berbulu emas. Konon, merak ini bukan burung biasa. Tubuhnya bersinar seperti emas murni di bawah sinar matahari, dan ekornya menjuntai indah seperti permadani yang berkilauan. Menurut cerita para tetua desa, merak ini adalah makhluk gaib yang tinggal di dalam hutan, jauh dari jangkauan manusia. Legenda itu juga membawa sebuah kepercayaan. Siapapun yang berhasil menangkap merak berbulu emas ini akan mendapatkan keberuntungan besar seumur hidup. Kekayaan, kemakmuran, dan segala hal yang diinginkan akan datang menghampiri. Namun, ada peringatan yang selalu menyertai legenda tersebut. Jika seseorang mencoba menangkap merak itu dengan niat serakah atau tanpa ketulusan hati, maka nasib buruk yang tak terbayangkan akan menimpa mereka. Walaupun cerita ini telah diwariskan turun-temurun, tidak ada satupun penduduk desa yang benar-benar berhasil melihat merak berbulu emas tersebut, apalagi menangkapnya. Beberapa orang menganggap legenda itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, ada juga yang percaya bahwa merak berbulu emas itu benar-benar ada, tetapi hanya muncul di hadapan orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan niat yang murni. Bagi Mbah Ratmi, legenda itu hanyalah cerita untuk mengisi waktu. Ia tidak pernah terlalu memikirkannya, karena bagi Mbah Ratmi, hidup yang ia jalani setiap hari sudah cukup berat untuk dihadapi. Tetapi, meski ia tidak pernah berharap apa-apa dari legenda tersebut, nasib memiliki rencana lain yang tidak pernah ia duga. Keberadaan merak berbulu emas itu suatu hari akan mengubah hidup Mbah Ratmi dan seluruh desa kecil itu selamanya. Hari-hari Mbah Ratmi semakin suram. Tubuhnya yang tua dan rapuh semakin kesulitan menjalani rutinitas berat mencari kayu bakar di hutan. Kakinya sering gemetar, dan setiap langkah terasa seperti menahan beban yang tidak terlihat. Kadang-kadang, tongkat kayunya bahkan terasa tidak cukup kuat untuk menopangnya saat berjalan di jalanan tanah yang berbatu. Saat ia berhasil membawa hasil jerih payahnya ke pasar, perjuangan belum selesai. Para pedagang di pasar mulai memandang Mbah Ratmi dengan remeh. Sebagian bahkan menganggap kehadirannya hanya sebagai pengganggu. Kayu bakar nenek tua itu sudah lapuk, tidak akan menyala dengan baik, ujar seorang pedagang laki-laki dengan nada mengejek. Mbah Ratmi hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak pernah membalas hinaan itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat terluka. Bahkan, beberapa kali ia melihat pedagang lain sengaja mencuri perhatian pembelinya, menawarkan dagangan mereka dengan harga lebih murah atau memberikan bonus kecil.
Akibatnya, Mbah Ratmi sering pulang dengan kayu bakar yang masih penuh di keranjangnya. Tidak jarang, ia harus bertahan hanya dengan meminum air putih dan makan ubi liar yang ia temukan di hutan. Suatu hari, setelah berjalan jauh di hutan dan berhasil mengumpulkan tumpukan kayu bakar, tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Matahari yang terik semakin membuatnya pusing. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh di tengah jalan setapak. Keranjang kayu bakarnya terhempas ke tanah, dan tongkatnya meluncur jauh dari genggamannya. Mbah Ratmi mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa duduk sambil menahan sakit di lututnya yang terluka akibat terjatuh. Air matanya mulai mengalir. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya hidup yang ia jalani. Tidak ada yang peduli. Bahkan, burung-burung kecil di hutan yang dulu sering ia beri makan tampak menjauh, seolah-olah ikut meninggalkannya. Apakah aku benar-benar sudah tidak berguna di dunia ini? Igumamnya lirih, dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Saat akhirnya ia berhasil kembali ke gubuknya, hari sudah gelap. Perutnya melilit kelaparan, tetapi tidak ada apapun yang bisa dimakan. Ia hanya merebahkan tubuhnya di atas tikar tipis yang sudah usang, berharap rasa lelah akan membawanya ke dalam tidur. Namun, malam itu tidak seperti malam biasanya. Ada kegelisahan yang terus mengusik hati Mbah Ratmi. Ia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Ia merasa ditinggalkan oleh dunia, bahkan oleh Tuhan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Saat Mbah Ratmi hampir terlelap, ia mendengar suara lembut dari luar gubuknya. Suara itu seperti bisikan angin, tetapi ada kehangatan di dalamnya. "Jangan menyerah, Ratmi. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu," bisik suara itu. Mbah Ratmi terbangun dan duduk dengan kaget. Ia mencoba mencari asal suara itu, tetapi yang ada hanya keheningan malam. Hatinya berdebar, tetapi ada sedikit rasa tenang yang meresap. Ia merasa bahwa, entah bagaimana, ia harus bertahan. Mungkin masih ada alasan bagiku untuk tetap hidup, pikirnya. Keesokan harinya, dengan semangat yang dipaksakan, Mbah Ratmi kembali ke hutan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah hutan yang biasanya sunyi, ia mendengar suara lembut yang aneh, seperti nyanyian. Suara itu datang dari arah yang tidak biasa ia lalui. Penasaran, ia mengikuti suara itu, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Semakin ia mendekat, suara itu semakin jelas, seperti alunan musik alam yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dan disitulah ia melihatnya, sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di antara pepohonan yang lebat, seekor burung besar berdiri dengan anggun. Tubuhnya bersinar, memantulkan cahaya keemasan yang luar biasa. Mata burung itu menatap langsung ke arah Mbah Ratmi, seolah-olah tahu bahwa ia sedang diperhatikan. "Merak berbulu emas," bisik Mbah Ratmi dengan suara gemetar. Legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua desa kini ada di depan matanya. Mata Mbah Ratmi membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Burung itu berdiri diam, tetapi ada sesuatu yang agung dan misterius dalam keberadaannya. Namun, Mbah Ratmi tidak berpikir untuk menangkap burung itu. Dalam hatinya, ia hanya merasa kagum dan bersyukur bisa melihat keindahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ini tanda dari Tuhan? Apakah ini caranya menunjukkan bahwa aku masih berharga? Igumamnya dengan mata yang mulai basah. Merak itu mengibaskan ekornya yang panjang dan berkilauan, seolah-olah memberi isyarat. Lalu, dengan anggun, ia berjalan pelan, meninggalkan Mbah Ratmi yang masih berdiri terpaku. Ada rasa hangat yang tiba-tiba meresap ke dalam hati Mbah Ratmi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru, dipikirnya sambil menatap ke arah burung itu menghilang di balik pepohonan. Namun, di dalam hati Mbah Ratmi, ia tahu bahwa keberadaan merak itu bukan tanpa alasan. Hari-hari kelam kembali menghampiri kehidupan Mbah Ratmi. Sejak pertemuannya dengan merak berbulu emas di hutan, desas-desus mulai menyebar di kalangan warga desa. Tidak ada yang tahu bagaimana cerita itu bermula, tetapi gosip tentang Mbah Ratmi yang memiliki hubungan dengan hal-hal gaib mulai beredar di warung kopi, pasar,
hingga pojok-pojok desa. Aku dengar Mbah Ratmi memanggil jin di hutan. Itu sebabnya dia masih bisa hidup meski tidak punya uang dan sering kelaparan, ujar seorang ibu di pasar dengan nada penuh keyakinan. Benar, aku juga dengar beberapa hari lalu ada suara aneh dari arah gubuknya. Jangan-jangan dia mempraktikkan ilmu hitam, ibalah seorang pria tua sambil menggelengkan kepala. Fitnah ini semakin diperparah oleh serangkaian peristiwa buruk yang menimpa desa. Panen padi beberapa warga gagal total, sapi milik Pak Dul jatuh sakit tanpa sebab jelas, dan anak tetangga sebelah gubuk Mbah Ratmi mengalami demam tinggi. Semua mata mulai mengarah ke Mbah Ratmi sebagai penyebabnya. Aku yakin ini karena keberadaan Mbah Ratmi. Dia pasti pembawa sial, ujar seorang tetangga dengan wajah penuh amarah. Kata-kata itu memantik amarah kolektif warga. Mbah Ratmi, yang tidak tahu menahu soal tuduhan itu, hanya bisa menangis di dalam gubuknya. Pintu dan jendela kayunya yang reot menjadi saksi bisu suara isak tangisnya di malam yang sunyi. Ia merasa tak berdaya menghadapi fitnah yang terus menggunung. Suatu sore, ketika ia pulang dari hutan membawa setumpuk kecil kayu bakar, sekelompok warga menghadangnya di depan jalan masuk desa. Wajah mereka penuh amarah, dan tangan mereka menggenggam alat-alat tajam seperti cangkul dan parang. Mbah Ratmi, kami tahu kau menggunakan ilmu hitam. Kau adalah penyebab semua kemalangan ini, teriak seorang pria dengan nada kasar. Mbah Ratmi tertegun. Tubuhnya gemetar mendengar tuduhan itu. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku hanya mencari kayu bakar di hutan untuk bertahan hidup, jawabnya dengan suara pelan dan bergetar. Namun, warga tidak mau mendengarkan. Mereka mulai mengelilinginya, melemparkan tuduhan tanpa ampun. Beberapa bahkan melemparkan batu kecil ke arah Mbah Ratmi. Keluar dari desa ini. Kau hanya membawa sial bagi kami, seru seorang wanita muda dengan wajah benci. Mbah Ratmi mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah pandangan mereka. Dengan hati yang hancur, ia akhirnya berjalan pulang ke gubuknya, membawa rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, ia duduk di sudut gubuknya yang remang, memandangi dinding kayu yang sudah lapuk. Air matanya mengalir tanpa henti. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa salahku hingga mereka memperlakukanku seperti ini? Gumamnya sambil memeluk lututnya. Di tengah keputusasaan-nya, ia kembali teringat pada merak berbulu emas yang ia temui di hutan. Apakah ini cobaan karena aku melihat burung itu? Apakah aku tidak seharusnya mendekatinya? Pikirnya. Namun, meskipun ada keraguan di hatinya, ia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Keesokan harinya, keadaan semakin memburuk. Beberapa warga dengan terang-terangan melemparkan kotoran sapi ke halaman gubuknya. Mereka juga mulai melarang anak-anak mereka untuk mendekati rumah Mbah Ratmi. Jangan ke sana. Dia bisa mengutukmu, ujar seorang ibu dengan nada tegas kepada anaknya yang ingin bermain di dekat rumah Mbah Ratmi. Mbah Ratmi kini benar-benar hidup dalam kesendirian. Bahkan, burung-burung kecil yang biasanya ia beri makan tidak lagi datang ke halaman gubuknya. Ia merasa dikelilingi oleh dinding kebencian yang tidak bisa ia tembus. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya, doa. Setiap malam, meski dengan hati yang hancur, ia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, aku tidak meminta apa-apa selain kekuatan untuk menghadapi ini semua. Lindungilah aku dari kezaliman mereka, dan bukakanlah hati mereka untuk melihat kebenaran, doanya sambil menahan isak tangis. Namun, ia tahu bahwa cobaan ini belum berakhir. Pagi itu, udara hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara gemerisik daun menjadi satu-satunya irama yang menemani langkah Mbah Ratmi. Dengan tubuh yang mulai renta, ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon. Di punggungnya, ia membawa keranjang bambu yang sudah penuh dengan ranting-ranting kering. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Di tengah heningnya hutan, Mbah Ratmi mendengar suara aneh, seperti rintihan kecil yang halus. Ia berhenti sejenak, mencoba menangkap arah suara tersebut.
suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti makhluk yang kesakitan. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, ia mengikuti suara itu, menyingkirkan dedaunan lebat yang menghalangi jalannya. Tidak jauh dari sana, di bawah sebuah pohon besar yang sudah tua, Mbah Ratmi melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Seekor burung merak tergeletak di tanah, sayapnya berlumuran darah. Namun, bukan sembarang burung merak. Burung ini memiliki bulu yang memancarkan cahaya keemasan, seperti sinar matahari yang terperangkap di setiap helai bulunya. Keindahannya begitu memukau, hingga Mbah Ratmi sejenak lupa bernapas. Ya Allah, ini merak emas, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Ia pernah mendengar cerita tentang burung ini dari para tetua desa. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang menangkap merak emas akan mendapatkan keberuntungan besar. Tapi ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar, niatnya harus murni, tanpa keserakahan. Jika tidak, nasib buruk akan menimpa mereka. Burung itu menatap Mbah Ratmi dengan mata yang penuh rasa sakit, tetapi juga seolah penuh harapan. Sayapnya yang indah terkulai, tampak jelas bahwa ia terluka parah. Mbah Ratmi berlutut perlahan, mendekatinya dengan hati-hati agar tidak membuat burung itu ketakutan. "Kamu terluka, Nak? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya lembut, seolah berbicara kepada seorang anak kecil. Ia membuka kain lusuh yang melilit pinggangnya, menggunakannya untuk membalut sayap burung itu. Darah yang mengalir membuat tangannya bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian. Setelah selesai, ia mengangkat burung itu dengan lembut dan meletakkannya di dalam keranjang yang ia bawa. "Maafkan aku jika ini membuatmu tidak nyaman. Aku akan membawamu ke gubukku. Kita akan mencoba menyembuhkan lukamu," katanya sambil menatap burung itu dengan penuh iba. Saat perjalanan pulang, pikiran Mbah Ratmi dipenuhi keraguan. Ia sadar betul bahwa jika burung ini sampai terlihat oleh warga desa, mereka pasti akan mengejarnya dengan penuh keserakahan. Mungkin mereka akan menangkap burung itu untuk dijual, atau bahkan menyakitinya demi mengambil bulu emasnya. Ia tidak ingin itu terjadi. Setelah tiba di gubuknya, Mbah Ratmi segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Ia meletakkan burung itu di atas tikar kecil yang biasa ia gunakan untuk tidur. Dengan sisa-sisa obat tradisional yang ia miliki, ia membersihkan luka di sayap burung itu. Selama proses itu, burung tersebut tidak melawan, seolah tahu bahwa Mbah Ratmi tidak berniat jahat. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Mbah Ratmi berbicara kepada burung itu. "Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu indah. Tapi mengapa nasib kita sama-sama menderita?" katanya dengan senyum lemah. Burung itu hanya menatapnya, matanya yang besar berkilau seperti kristal. Seolah-olah ia mengerti setiap kata yang diucapkan Mbah Ratmi. Hari-hari berikutnya, Mbah Ratmi merawat burung itu dengan penuh kasih. Ia memberikan sisa-sisa makanan yang ia miliki, meski itu berarti ia harus berpuasa lebih lama. Ia membersihkan luka burung itu setiap pagi dan malam, memastikan bahwa tidak ada infeksi yang semakin parah. Di tengah kesulitan hidupnya, merawat burung itu menjadi sumber kebahagiaan kecil bagi Mbah Ratmi. Ia merasa seperti memiliki teman di tengah kesendirian yang selama ini menghantuinya. Burung itu, meski tidak bisa berbicara, seolah menjadi pendengar yang baik. Setiap kali Mbah Ratmi mengeluh tentang fitnah dari warga desa atau rasa sakit yang ia rasakan di tubuh tuanya, burung itu akan menatapnya dengan tatapan penuh empati. Namun, tidak lama kemudian, keberadaan merak emas itu mulai memunculkan masalah baru. Suatu pagi, saat Mbah Ratmi sedang mencari air di sumur dekat hutan, seorang anak kecil yang bermain di sekitar gubuknya melihat burung itu melalui celah jendela. Anak itu segera berlari pulang dan memberitahu orang tuanya. Kabar tentang merak emas di gubuk Mbah Ratmi menyebar seperti api yang tak terkendali. Warga desa, yang sebelumnya sudah memfitnahnya, kini memiliki alasan baru untuk mencurigainya. Jadi benar dia menggunakan ilmu hitam. Pasti burung itu sumber kekuatannya, kata seorang pria dengan nada penuh amarah. Mbah Ratmi tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Di dalam gubuknya, ia masih sibuk merawat burung itu, tanpa menyadari bahwa warga desa mulai berkumpul, membawa obor dan senjata seadanya,
berencana untuk menyerbu gubuknya. Hari mulai senja ketika Mbah Ratmi kembali ke gubuknya setelah mengambil air di sumur. Merak emas yang berada di dalam keranjang di punggungnya tampak tenang, meskipun sayapnya masih lemah dan terkulai. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang mulai gelap, dengan hanya suara langkahnya dan gemerisik dedaunan yang menemani. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika sebuah suara berat menggema dari belakang pohon besar di depannya. Berhenti di situ, perempuan tua. Suara itu tegas, hampir seperti perintah. Mbah Ratmi terkejut. Ia menoleh dengan wajah penuh kebingungan, dan dari balik pohon muncul seorang pria misterius. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit kecoklatan seperti mereka yang akrab dengan kerasnya alam. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang, dan di tangannya ia memegang tongkat kayu panjang yang ujungnya dihiasi ukiran rumit. Matanya tajam seperti elang, menatap langsung ke arah keranjang di punggung Mbah Ratmi. "Siapa kau, nak?" tanya Mbah Ratmi dengan suara gemetar, meski mencoba tetap tenang. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab pria itu dengan nada serius. "Aku tahu setiap makhluk yang hidup di sini, dan burung yang kau bawa adalah makhluk suci yang dilindungi oleh hutan ini. Bagaimana bisa kau mengambilnya tanpa izin?" Mbah Ratmi menghela napas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa pria ini bukan orang biasa. Ia terlihat seperti bagian dari hutan itu sendiri, seolah-olah ia hidup bersatu dengan alam. Namun, Mbah Ratmi juga tahu bahwa ia tidak memiliki niat jahat. Ia mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Maafkan aku, nak," kata Mbah Ratmi sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Aku menemukannya di bawah pohon besar, terluka parah. Aku hanya ingin membantunya. Sayapnya berdarah, dan aku tidak tega meninggalkannya begitu saja." Pria itu mengerutkan alisnya, tanpa mempertimbangkan ucapan Mbah Ratmi. Ia melangkah lebih dekat, matanya tetap mengamati keranjang yang dibawa oleh nenek tua itu. Burung ini adalah bagian dari legenda. Keindahannya adalah ujian bagi hati manusia. Banyak yang tergoda untuk menangkapnya demi keuntungan, tapi nasib buruk selalu menimpa mereka yang serakah. "Apa niatmu membawa burung ini?" tanyanya tajam. Mbah Ratmi mendongak perlahan, menatap pria itu dengan mata yang penuh kejujuran. "Aku tidak ingin apa-apa darinya, nak. Aku hanya ingin ia sembuh. Aku tahu betapa berbahayanya hidup di dunia ini ketika kita lemah dan tak berdaya. Jika kau ingin aku mengembalikannya, aku akan melakukannya. Tapi setidaknya izinkan aku merawatnya hingga lukanya pulih." Pria itu terdiam, seolah mencoba menilai kebenaran di balik kata-kata Mbah Ratmi. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Akhirnya, pria itu menurunkan tongkatnya dan mengangguk pelan. "Aku bisa melihat ketulusanmu, nenek tua. Tapi ingat, burung ini adalah makhluk istimewa. Jika kau gagal merawatnya, atau jika niatmu berubah menjadi keserakahan, maka hukuman yang berat akan menimpamu. Hutan ini akan tahu." Mbah Ratmi mengangguk dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, nak. Aku akan menjaga burung ini dengan sepenuh hatiku. Aku berjanji." Pria itu melangkah mundur, seolah-olah tubuhnya perlahan menyatu kembali dengan pepohonan di sekitarnya. "Hati-hati, nenek tua. Mata hutan selalu mengawasi," katanya sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Mbah Ratmi berdiri sendiri di tengah jalan setapak yang semakin gelap. Dengan hati-hati, Mbah Ratmi melanjutkan perjalanannya ke gubuk. Namun, pertemuan itu meninggalkan perasaan aneh dalam dirinya. Pria itu, entah siapa sebenarnya, tampaknya bukan manusia biasa. Kata-katanya tentang hutan yang mengawasi membuat Mbah Ratmi merasa bahwa burung ini bukanlah sekadar makhluk biasa. Setibanya di gubuk, Mbah Ratmi meletakkan merak emas itu di atas tikar yang lembut. Ia menatap burung itu dengan penuh rasa iba. "Aku tidak tahu mengapa takdir mempertemukan kita, nak. Tapi aku berjanji, selama aku masih bernapas, aku akan menjagamu." Malam itu, meskipun tubuhnya lelah, Mbah Ratmi tidak bisa tidur. Kata-kata pria penjaga hutan itu terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sekadar burung yang terluka,
melainkan ujian besar yang mungkin mengubah hidupnya. Namun, ia berpegang teguh pada keyakinannya bahwa kebaikan hati akan selalu membawa jalan keluar, meski jalan itu penuh dengan rintangan. Hari-hari berlalu sejak Mbah Ratmi membawa pulang merak berbulu emas itu. Ia merawat burung tersebut dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari dedaunan segar, biji-bijian, dan obat-obatan herbal yang ia racik untuk menyembuhkan luka di sayap burung itu. Dalam kesendiriannya, Mbah Ratmi sering berbicara dengan merak itu. Ia merasa burung tersebut memahami kata-katanya, meskipun tidak pernah membalas dengan suara. Namun, perubahan dalam rutinitas Mbah Ratmi tidak luput dari pengamatan warga desa. Warga mulai memperhatikan bahwa ia membawa pulang dedaunan yang tidak biasa dan terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa bahkan mendengar suara-suara dari dalam gubuknya, meskipun tidak ada tamu yang datang. Kenapa Mbah Ratmi sering masuk hutan akhir-akhir ini? Bukankah biasanya ia hanya mencari kayu bakar? Ibisik seorang wanita kepada tetangganya saat mereka mencuci pakaian di sungai. Benar, aku juga melihatnya membawa pulang dedaunan segar. Jangan-jangan ia menemukan sesuatu di hutan, jawab yang lain dengan nada penuh kecurigaan. Kecurigaan semakin menguat ketika seorang anak kecil yang bermain di dekat gubuk Mbah Ratmi mendengar suara seperti nyanyian burung dari dalam. Anak itu segera melaporkan kepada ibunya, dan kabar itu menyebar dengan cepat. Mbah Ratmi pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin ia menemukan harta karun di hutan. Desas-desus itu terus berkembang, menjadi semakin liar dan tidak masuk akal. Pada suatu malam, sekelompok warga desa berkumpul di rumah kepala desa. Mereka membawa isu ini ke hadapannya, mendesak agar ada tindakan yang diambil. Kita harus tahu apa yang sedang disembunyikan Mbah Ratmi, ujar seorang pria dengan nada tegas. Ia sudah lama tinggal di desa ini, tapi akhir-akhir ini sikapnya mencurigakan. Siapa tahu ia menyimpan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepala desa, seorang pria tua dengan janggut putih, mendengarkan dengan seksama. Ia sebenarnya tidak ingin memperkeruh suasana, tetapi tekanan dari warga membuatnya sulit untuk menolak. Baiklah, katanya akhirnya. Besok pagi, kita akan pergi ke rumah Mbah Ratmi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, beberapa warga, termasuk kepala desa, datang ke gubuk Mbah Ratmi. Suasana tegang menyelimuti kunjungan itu. Mereka mengetuk pintu kayu dengan keras, membuat Mbah Ratmi yang sedang memberi makan merak emas di dalam gubuk terkejut. Siapa di luar? Tanya Mbah Ratmi dengan suara gemetar. Kami warga desa. Buka pintunya, Mbah, jawab salah satu dari mereka dengan nada mendesak. Mbah Ratmi membuka pintu perlahan, menampakkan wajahnya yang lelah namun tetap tenang. Ada apa, nak? Mengapa kalian datang ramai-ramai? Tanyanya dengan nada bingung. Kepala desa melangkah maju. Mbah, kami hanya ingin tahu apa yang sedang kau lakukan akhir-akhir ini. Banyak warga curiga kau menyembunyikan sesuatu di gubukmu. Mbah Ratmi tertegun. Ia tidak menyangka warga akan datang langsung ke rumahnya. Namun, ia mencoba menjawab dengan tenang. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya mencari dedaunan untuk pengobatan, dan aku sering berbicara sendiri karena kesepian. Apa itu salah? Warga tidak langsung percaya. Salah satu dari mereka mencoba melongok ke dalam gubuk, tetapi Mbah Ratmi berdiri di pintu, menghalangi mereka. Aku memohon, jangan masuk. Rumahku kecil dan berantakan. Tidak ada apa-apa di dalam, katanya, suaranya bergetar antara takut dan malu. Namun, salah seorang pria muda mendesak masuk. Ia mencium bau harum dedaunan dan melihat mangkuk berisi air serta beberapa helai bulu yang tampak berkilauan di pojok ruangan. Apa ini, Mbah? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Mbah Ratmi mencoba menenangkan mereka. Itu hanya bulu burung yang kutemukan di hutan. Aku merawatnya karena ia terluka. Tidak ada niat jahat, sungguh. Namun, kata-katanya tidak cukup untuk meredam kecurigaan warga. Beberapa dari mereka mulai menganggap bahwa bulu itu adalah bagian dari burung legenda yang selama ini mereka dengar dalam cerita rakyat. Kalau benar itu burung legenda,
Kenapa kau tidak memberitahu kami? Bukankah burung itu bisa membawa keberuntungan besar untuk desa ini? Dikata seorang wanita dengan nada keras. Mbah Ratmi menggeleng dengan penuh keyakinan. Burung ini adalah makhluk hidup, bukan benda untuk dijadikan keuntungan. Ia terluka, dan aku hanya ingin merawatnya. Kepala desa yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Cukup. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa bukti. Jika Mbah Ratmi berkata ia hanya merawat burung itu, kita harus menghormati keputusannya. Tapi ingat, Mbah, jika burung itu benar-benar istimewa, kau harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang berniat buruk terhadapnya. Setelah itu, warga perlahan meninggalkan gubuk Mbah Ratmi, meski banyak yang masih merasa tidak puas. Di dalam hatinya, Mbah Ratmi merasa lega karena kepala desa tidak memaksanya menyerahkan burung tersebut. Namun, ia juga merasa khawatir. Desas-desus di desa itu belum sepenuhnya reda, dan ia tahu bahwa keberadaan merak emas di rumahnya telah menjadi perhatian banyak orang. Dengan hati-hati, Mbah Ratmi menatap burung yang kini terbaring lemah di pojok ruangan. Aku berjanji akan melindungimu, Nak. Jangan takut. Meski dunia ini penuh dengan keserakahan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu, bisiknya sambil mengelus kepala merak itu dengan penuh kasih sayang. Malam itu gelap, dengan angin dingin yang merayap di sela-sela pohon. Gubuk Mbah Ratmi, yang biasanya sunyi, tiba-tiba diterangi oleh cahaya obor yang berkerumun di luar. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat dan teriakan-teriakan bernada penuh kemarahan semakin mendekat. Buka pintunya, Mbah Ratmi. Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu di dalam, seru seorang pria dengan nada mengintimidasi. Mbah Ratmi, yang sedang duduk di dekat merak emas, tersentak. Tubuh tuanya gemetar hebat, dan napasnya tersengal. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat sekelompok warga desa membawa obor dan parang. Api obor mereka memantulkan bayangan mengancam di antara pepohonan, menciptakan suasana yang menegangkan. Dengan suara gemetar, ia mencoba berbicara melalui pintu. Apa yang kalian inginkan? Ini sudah malam. Pulanglah. Tidak ada yang kusembunyikan. Kami tahu kau menyimpan harta karun di gubuk ini, seru salah satu wanita dari kerumunan. Atau mungkin benda terkutuk yang membawa sial pada desa. Panen kami gagal, anak-anak kami sakit. Ini semua karena kau, Mbah. Benar, teriak pria lain. Kalau kau tidak mau menyerahkan apa yang kau sembunyikan, kami akan membakar gubukmu. Ancaman itu membuat jantung Mbah Ratmi serasa berhenti. Ia berusaha menenangkan dirinya, lalu berkata dengan suara lirih tapi tegas, aku tidak menyembunyikan apapun. Yang ada di sini hanyalah seekor burung yang terluka, yang kutemukan di hutan. Aku merawatnya karena iba. Kalian tahu aku tidak punya apa-apa selain hati yang tulus. Namun, warga tidak percaya. Desas-desus yang telah menyebar di desa telah membakar amarah mereka. Mereka menganggap burung itu adalah penyebab kesialan yang menimpa desa mereka, atau lebih buruk lagi, bagian dari ilmu hitam yang digunakan oleh Mbah Ratmi untuk bertahan hidup. Buka pintunya, atau kami dobrak, seru seorang pria besar yang berdiri di barisan depan. Mbah Ratmi tahu mereka tidak main-main. Dengan berat hati, ia membuka pintu gubuknya, tubuhnya menggigil melihat kerumunan warga yang tampak penuh kebencian. Kalian boleh masuk dan lihat sendiri. Tidak ada yang kusembunyikan, katanya, sambil mundur perlahan ke dalam. Warga berbondong-bondong masuk ke dalam gubuk kecil itu, memeriksa setiap sudutnya. Mereka menemukan dedaunan, mangkuk berisi air, dan merak emas yang terbaring lemah di sudut ruangan. Cahaya obor membuat bulu-bulu merak itu berkilauan, mempertegas keindahannya yang tak biasa. Ini dia. Burung ini pasti yang membawa kesialan pada desa kita, seru seorang wanita, menunjuk dengan jari gemetar. Tidak, balas Mbah Ratmi dengan suara memohon. Burung ini terluka, dan aku hanya mencoba menyelamatkannya. Ia makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Kesialan desa ini bukan karena burung ini. Namun, warga yang sudah terhasut tidak mau mendengar penjelasannya.
Seorang pria mengangkat parangnya, seolah hendak menyerang burung itu. Kalau burung ini penyebabnya, kita harus menyingkirkannya sekarang juga. Tidak. Mbah Ratmi berdiri di depan burung itu, melindunginya dengan tubuh kecilnya yang renta. Air mata mengalir di pipinya. Kalian tidak mengerti. Burung ini tidak bersalah. Jika kalian ingin melukai sesuatu, lukailah aku. Tapi jangan sentuh makhluk yang tidak berdosa ini. Kerumunan warga terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Mbah Ratmi. Namun, kemarahan mereka belum surut. Kepala desa, yang tiba-tiba datang setelah mendengar keributan, masuk ke dalam gubuk. "Apa yang kalian lakukan di sini?" ditanyanya dengan nada keras, matanya menyapu setiap wajah di dalam ruangan. Kepala desa, Mbah Ratmi menyembunyikan burung ini. "Burung ini pasti yang membawa kesialan pada desa kita," dijawab seorang pria dengan nada penuh keyakinan. Kepala desa mendekati burung itu, lalu memandang Mbah Ratmi dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Mbah, apa yang kau lakukan dengan burung ini?" Mbah Ratmi menangis, lalu menjelaskan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan burung itu di hutan dalam kondisi terluka dan memutuskan untuk merawatnya. Ia juga menceritakan ancaman warga yang mengira burung itu adalah penyebab kesialan. Kepala desa mengangguk pelan, lalu berbalik menghadap warga. "Kalian semua, dengarkan aku. Burung ini hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Kesialan yang terjadi di desa ini adalah akibat dari musim yang buruk dan kurangnya usaha kita untuk menjaga alam, bukan karena burung ini atau Mbah Ratmi." Warga mulai terlihat ragu, tapi beberapa masih bersikeras. "Tapi kepala desa, bagaimana jika burung ini benar-benar membawa kutukan?" "Kutukan tidak datang dari burung ini. Kutukan datang dari hati yang dipenuhi kebencian dan keserakahan," jawab kepala desa dengan suara tegas. Perlahan, kerumunan itu mulai membubarkan diri, meski masih ada yang tampak tidak puas. Kepala desa menepuk pundak Mbah Ratmi. "Jangan khawatir, Mbah. Aku akan memastikan tidak ada yang mengganggumu lagi. Tapi kau harus menjaga burung ini baik-baik. Jika ia sudah sembuh, biarkan ia kembali ke alamnya." Mbah Ratmi mengangguk penuh rasa syukur. Ketika malam kembali sunyi, ia menatap burung itu dengan penuh kasih sayang. "Aku akan melindungimu, nak. Sampai kau bisa terbang bebas lagi," bisiknya, sebelum menutup pintu gubuknya yang kini terasa lebih aman, meski rasa khawatir masih mengintai di sudut hatinya. Malam itu, ketegangan kembali memuncak. Sekelompok warga yang tidak puas dengan keputusan kepala desa diam-diam berkumpul lagi. Mereka merasa tidak puas dan bertekad untuk mengambil burung itu dengan paksa. Dalam keremangan malam, mereka membawa obor dan alat tajam, berniat menyerbu gubuk Mbah Ratmi sekali lagi. Mbah Ratmi, yang baru saja terlelap setelah hari yang melelahkan, terbangun oleh suara-suara langkah kaki dan gumaman gelisah dari luar gubuknya. Ia segera berdiri, tubuhnya gemetar, menyadari bahaya yang semakin dekat. Di sudut ruangan, merak emas itu tampak tenang, matanya yang besar dan bercahaya seolah menyimpan misteri. "Keluar, Mbah Ratmi. Ini peringatan terakhir," diseru salah seorang warga dengan suara lantang. Ketukan keras mengguncang pintu gubuknya, membuatnya nyaris runtuh. Mbah Ratmi berdiri di depan pintu, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku sudah bilang, aku tidak menyembunyikan apapun selain burung yang terluka. Pergilah," katanya dengan suara bergetar. Namun, warga tidak peduli. Mereka mulai mendorong pintu dengan kasar, hingga daun pintu itu terbuka lebar. Beberapa dari mereka masuk ke dalam dengan ekspresi penuh amarah, sementara yang lain mengawasi dari luar dengan obor yang berkobar. Saat salah satu dari mereka mendekati burung itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak biasa. Merak emas itu berdiri tegak, mengepakkan sayapnya dengan kuat. Kilauan emas yang terpancar dari bulunya menyebar ke seluruh ruangan, menerangi malam gelap dengan cahaya yang begitu menyilaukan. "Berhenti!" suara yang dalam dan menggema terdengar, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Itu bukan suara manusia, melainkan suara yang keluar dari merak emas. Warga desa yang berada di dalam gubuk tertegun,
mundur dengan wajah penuh ketakutan. Mbah Ratmi, yang berdiri di dekat merak itu, memandang dengan mata melebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa burung yang ia rawat memiliki kekuatan sebesar ini. Cahaya emas dari merak itu perlahan menyelimuti seluruh desa, membutakan warga yang membawa niat buruk. Kalian semua telah dibutakan oleh keserakahan dan prasangka buruk, kata merak emas itu, suaranya terdengar tegas namun penuh wibawa. Mbah Ratmi adalah satu-satunya di antara kalian yang memiliki hati yang tulus. Ia merawatku tanpa meminta imbalan, meski ia sendiri hidup dalam kekurangan. Karena itu, aku akan memberikan berkahku kepadanya. Dalam sekejap, kilauan emas dari bulu merak itu semakin terang. Warga yang berada di luar terjatuh ke tanah, menutupi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Beberapa dari mereka mencoba lari, tetapi kaki mereka terasa berat, seolah-olah akar-akar bumi menahan langkah mereka. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Gubuk reot Mbah Ratmi mulai bergetar, seakan-akan tersentuh oleh kekuatan gaib. Dinding-dinding bambu yang rapuh berubah menjadi tembok kokoh berlapis emas. Atap yang bocor berubah menjadi kubah megah yang dihiasi ukiran indah. Lantai tanah yang dingin berubah menjadi marmer putih mengilap, dan aroma harum bunga merebak ke seluruh penjuru. Dalam hitungan detik, gubuk kecil itu berubah menjadi sebuah istana mungil yang megah, bercahaya di tengah gelapnya malam. Warga desa yang menyaksikan semua itu hanya bisa ternganga, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Merak emas itu berbalik menghadap Mbah Ratmi, yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Mbah Ratmi, ini adalah balasan atas kebaikan hatimu. Kau telah membuktikan bahwa meskipun hidup dalam kekurangan, kebaikan dan ketulusan tidak pernah pudar. Berkat ini adalah milikmu. Mbah Ratmi terjatuh ke lututnya, air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak layak menerima semua ini, bisiknya dengan suara gemetar. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada makhluk yang membutuhkan. Ketulusan seperti itulah yang membuatmu layak, jawab merak emas itu. Namun, ingatlah, berkah ini bukan untuk menunjukkan kekayaan, melainkan untuk melanjutkan kebaikan yang telah kau mulai. Warga desa yang tadinya berniat buruk kini tersungkur, malu atas tindakan mereka. Kepala desa, yang baru tiba di tempat kejadian setelah mendengar keributan, hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga, menyaksikan istana kecil yang berdiri megah di tempat gubuk tua Mbah Ratmi sebelumnya. Salah seorang warga berlutut di depan Mbah Ratmi. Maafkan kami, Mbah. Kami telah salah menilaimu. Kami tidak tahu bahwa kebaikanmu adalah sesuatu yang begitu berharga. Mbah Ratmi memandang mereka dengan mata yang lembut. Aku telah memaafkan kalian sejak awal. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Yang penting sekarang adalah kita belajar untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Dengan cahaya istana yang kini menjadi simbol baru desa itu, suasana yang sebelumnya dipenuhi kebencian dan prasangka berubah menjadi penuh rasa syukur. Warga mulai menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah emas atau kemewahan, melainkan kebaikan hati yang tulus. Merak emas itu mengepakkan sayapnya untuk terakhir kali, lalu terbang ke langit malam yang penuh bintang, meninggalkan desa yang kini berubah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Mbah Ratmi memandang burung itu menghilang di balik awan dengan senyuman di wajahnya, menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari keajaiban yang akan dikenang selamanya. Keajaiban yang terjadi pada Mbah Ratmi menjadi pembicaraan hangat di seluruh desa. Orang-orang yang tadinya memandang rendahnya kini hanya bisa mengagumi istana kecil yang berdiri megah di tempat gubuk reot itu. Namun, di balik decak kagum dan rasa syukur, iri hati mulai merasuki hati sebagian warga desa. Kenapa harus Mbah Ratmi yang mendapatkan semua itu? Tanya seorang lelaki dengan nada sinis di pasar. Dia hanya nenek tua miskin yang tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti bagi desa ini. Benar, sahut seorang wanita yang menjual sayur. Kalau kita yang menemukan burung itu, pasti kita juga akan mendapat berkah seperti dia. Kita harus mencarinya di hutan. Desas-desus ini menyebar dengan cepat. Warga yang tamak mulai merencanakan pencarian merak emas di hutan. Mereka meyakini bahwa jika mereka bisa menemukan burung itu, nasib mereka juga akan berubah seperti Mbah Ratmi. Malam itu,
Beberapa orang berkumpul di tepi hutan dengan membawa obor dan perlengkapan seadanya. Mereka berjalan ke dalam hutan dengan penuh semangat, tetapi niat mereka jauh dari tulus. Mereka ingin menangkap burung itu untuk keuntungan pribadi, berharap mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa memedulikan peringatan tentang legenda burung tersebut. Namun, keajaiban merak emas tidak bisa disalahgunakan oleh mereka yang hatinya penuh keserakahan. Hutan yang tadinya hanya sunyi berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Langkah kaki mereka terasa berat, dan suara gemerisik aneh terdengar dari segala arah. "Apa itu?" teriak salah seorang warga sambil menunjuk ke semak belukar. Matanya penuh ketakutan ketika melihat bayangan besar melintas cepat di depannya. "Tenang. Itu mungkin hanya hewan biasa," sahut yang lain dengan nada tegang, meskipun wajahnya pucat. Tetapi semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. Seorang lelaki tersandung akar pohon yang besar dan terguling ke jurang kecil, kakinya terkilir. Seorang wanita lainnya tiba-tiba dikepung oleh sekumpulan lebah hutan, memaksanya berlari ke arah yang salah hingga tersesat. Di tempat lain, seorang pria yang merasa dirinya paling kuat mencoba mendekati burung dengan bulu yang ia pikir adalah merak emas. Ketika ia mendekat, ternyata itu adalah seekor harimau hutan yang mengaum keras, membuatnya lari ketakutan hingga kehilangan arah. Pencarian yang awalnya penuh semangat berubah menjadi malapetaka. Mereka yang tamak dan serakah akhirnya terjebak di hutan. Sebagian berhasil kembali dengan tubuh penuh luka dan wajah penuh ketakutan. Tetapi yang lainnya harus diselamatkan oleh warga desa yang peduli, meski dengan susah payah. Kabar tentang kejadian-kejadian itu menyebar dengan cepat, dan legenda tentang merak emas kembali menguat di desa. Para tetua desa kembali mengingatkan, merak emas itu bukan untuk mereka yang tamak. Ia hanya muncul kepada mereka yang berhati tulus, seperti Mbah Ratmi. Keberuntungan yang diperoleh tanpa niat baik hanya akan membawa bencana. Mbah Ratmi sendiri mengetahui hal ini dari kepala desa. Dengan hati yang penuh kekecewaan, ia menggeleng pelan. Kenapa mereka tidak belajar dari apa yang sudah terjadi? Semua ini bukan tentang harta, melainkan tentang niat dan hati yang tulus, katanya dengan nada penuh kebijaksanaan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi warga desa yang berani masuk ke hutan untuk mencari merak emas. Mereka mulai memahami bahwa bukan burung itu yang membawa keberuntungan, tetapi kebaikan hati seperti yang ditunjukkan oleh Mbah Ratmi. Namun, tidak semua pelajaran bisa diterima dengan mudah. Meski sebagian warga mulai menghormati Mbah Ratmi, beberapa masih menyimpan iri hati dalam diam, meskipun mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Hutan kembali tenang, tetapi suasana desa tetap menyimpan sisa-sisa ketegangan. Sementara itu, Mbah Ratmi melanjutkan hidupnya dengan rendah hati di istana kecilnya, tetap menunjukkan kebaikan hati kepada siapapun yang membutuhkan. Suatu malam, ketika bulan purnama memancarkan sinar pucatnya, desa itu dilanda ketegangan. Sebagian besar warga yang serakah kembali berkumpul, kali ini dengan rencana licik. Mereka ingin menuntut Mbah Ratmi untuk mengungkapkan rahasia kekayaannya. Beberapa bahkan membawa senjata sederhana seperti cangkul, tongkat, dan parang, siap untuk memaksa jika perlu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara berat namun tenang menggema di udara, seolah berasal dari segala arah. "Berhentilah sebelum kalian melangkah lebih jauh ke dalam keserakahan," kata suara itu. Semua mata beralih ke sosok pria berjubah hijau gelap dengan wajah tegas namun bijaksana. Ia adalah penjaga hutan yang sebelumnya pernah bertemu Mbah Ratmi. Kali ini, ia berdiri di tengah jalan desa, di bawah pohon besar yang tampak menyeramkan dalam cahaya malam. "Wahai manusia yang tamak," katanya dengan suara dingin namun penuh otoritas. "Tidakkah kalian belajar dari apa yang telah terjadi? Merak emas itu bukan untuk mereka yang serakah, melainkan untuk jiwa-jiwa yang tulus seperti Mbah Ratmi. Kebaikan hatinya telah memberinya berkah, sementara kalian yang menggerogoti iri hati hanya akan menemukan kehancuran." Beberapa warga yang lebih tua mulai gemetar ketakutan, mengenali bahwa pria itu bukan orang biasa. Tapi para pemuda yang keras kepala dan dipenuhi oleh hasutan tetap maju. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Raji, memimpin kelompok itu dengan suara lantang. "Jangan dengarkan omong kosong ini," seru Raji.
Kita semua tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Ratmi. Kita berhak atas bagian kita dari kekayaan itu. Raji maju dengan parang di tangan, mengarahkannya ke arah penjaga hutan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, udara di sekitarnya mendadak terasa berat. Langkahnya terhenti, dan ia jatuh ke tanah, tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya berubah pucat, dan dari bibirnya keluar suara rintihan kesakitan. Penjaga hutan tidak bergerak. Ia hanya menatap Raji dengan tatapan tajam. "Keserakahanmu telah membawamu ke ambang kehancuran," katanya dingin. "Kalian semua yang masih memiliki niat buruk, berhentilah sekarang juga, atau hadapi konsekuensinya." Beberapa orang mencoba membantu Raji, tetapi mereka juga merasakan rasa sakit yang aneh menjalar di tubuh mereka. Rasa takut menyebar di antara warga desa, membuat mereka mundur dengan terburu-buru. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Ma'inah, salah satu warga yang selama ini diam dan tidak ikut-ikutan, maju dengan berani. Ia bersujud di hadapan penjaga hutan. "Ampuni kami," katanya dengan suara gemetar. "Kami telah buta oleh keserakahan. Mbah Ratmi tidak pantas menerima semua ini. Ia telah cukup menderita. Tolong ampuni desa kami." Penjaga hutan memandang Ma'inah, lalu mengangkat tangannya. Hanya mereka yang mau mengakui kesalahannya dan berjanji untuk berubah akan diberi kesempatan. "Pergilah, kembalilah ke rumah kalian, dan renungkan apa yang telah kalian lakukan." Dengan kata-kata itu, pria berjubah hijau itu menghilang, seolah ditelan oleh bayang-bayang malam. Malam itu, warga desa pulang dengan hati yang berat. Mereka yang keras kepala masih merasa sakit dan lemah, sementara yang lain mulai merenungkan kesalahan mereka. Sementara itu, di rumah kecilnya yang kini menjadi istana megah, Mbah Ratmi duduk di beranda, menyaksikan bulan yang bersinar terang. Ia berdoa agar desa itu menemukan kedamaian, dan bahwa keajaiban yang menimpanya tidak membawa lebih banyak penderitaan. Namun, di sudut desa, beberapa warga yang masih dipenuhi rasa iri mulai merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Kejadian malam itu adalah awal dari perubahan besar yang akan menentukan nasib desa dan para penghuninya. Mbah Ratmi menjalani sisa hidupnya dalam kebahagiaan yang tenang, dikelilingi oleh berkah yang melimpah dari merak emas. Meski kini tinggal di sebuah istana kecil yang megah, ia tetap rendah hati dan menjalani kehidupan sederhana. Ia tidak lupa akan penderitaan yang pernah dialaminya dan menjadikannya pelajaran untuk terus berbuat baik. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Mbah Ratmi menjadi pelindung bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia membangun panti asuhan untuk anak-anak yatim dan membantu para janda serta orang tua yang tidak mampu. Desa yang dulu menghinanya perlahan berubah menjadi lebih baik, sebagian besar karena kebaikan hati dan keteladanannya. Namun, Mbah Ratmi juga tidak pernah melupakan sisi gelap dunia. Ia menyimpan kenangan pahit dari masa lalu sebagai pengingat bahwa manusia bisa menjadi sangat kejam ketika hati mereka dipenuhi iri hati dan keserakahan. Ia tetap waspada terhadap mereka yang mendekatinya dengan niat buruk, tetapi selalu membuka pintu bagi yang datang dengan hati tulus. Merak emas, makhluk ajaib yang menjadi simbol semua keajaiban ini, sesekali muncul di istana kecil Mbah Ratmi. Saat malam tiba dan bulan bersinar terang, merak itu akan menari di taman. Bulu-bulunya yang berkilauan seperti emas murni menciptakan pemandangan yang memukau. Suara lembut dari sayapnya membawa kedamaian, seolah mengingatkan bahwa berkah datang kepada mereka yang tulus dan berani menghadapi cobaan hidup. Warga desa yang dulu serakah kini belajar menghormati Mbah Ratmi, bahkan menjadikannya teladan. Meski begitu, beberapa dari mereka yang terlalu jauh dalam keserakahan tidak pernah benar-benar pulih dari hukuman yang mereka terima. Desa itu kini dipenuhi oleh cerita-cerita tentang merak emas, Mbah Ratmi, dan bagaimana kebaikan hati serta ketulusan bisa membawa keajaiban. Hingga akhir hidupnya, Mbah Ratmi tetap dikenang sebagai sosok luar biasa yang mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan, dendam menjadi kebaikan, dan kesendirian menjadi berkah. Merak emas menjadi simbol abadi dari kisahnya, menari di bawah sinar bulan sebagai pengingat bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.